Warisan budaya asli milik Indonesia yang pernah diklaim oleh Malaysia. Selamat datang di channel Topik Populer, channel yang mungkin akan menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan budaya. Karena keberagaman suku yang ada di Indonesia sangat luar biasa. Beberapa negara tetangga mempunyai kemiripan budaya dengan Indonesia karena kesamaan akar budaya. Namun, tentunya hal tersebut bukan alasan untuk mengklaim warisan budaya yang jelas-jelas asli milik Indonesia. Contohnya saja Malaysia. Negara tetangga ini kerap mengklaim budaya-budaya asli Indonesia sebagai warisan budaya mereka. Hal tersebut tentu saja memancing kemarahan masyarakat Indonesia. Perilaku Malaysia yang menjiplak budaya negara Indonesia bukan kali ini saja. Tentu kita diingatkan pula dengan budaya milik Indonesia yang pernah diklaim oleh Malaysia. Lalu apa saja budaya-budaya Indonesia yang pernah diklaim oleh Malaysia? Temukan jawabannya pada ulasan video berikut ini. Tapi sebelum lanjut, kita ingatkan kembali untuk subscribe Topik Populer dan nyalakan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan info menarik dan edukatif dari Topik Populer. Dan yang sudah, silakan like dan share video ini ke teman-temanmu. Keris. Keris merupakan salah satu senjata para raja-raja Majapahit pada zaman dulu dan juga kerap digunakan masyarakat di beberapa daerah Indonesia. Keris paling banyak ditemukan di Jawa, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara Barat, pesisir Kalimantan dan Sulawesi. Malaysia pun mengklaim keris merupakan senjata hasil kebudayaan mereka. Alasannya Malaysia dan Indonesia masih dalam satu rumpun bangsa, sehingga terdapat kemiripan budaya antara dua negara tersebut. Namun Malaysia tidak bisa mengklaimnya, karena sejarah membuktikan bahwa keris merupakan budaya asli Indonesia. Bukti bahwa keris merupakan budaya asli Indonesia terdapat di Candi Borobudur. Dalam salah satu panel relief Candi Borobudur yang memperlihatkan seseorang memegang benda serupa dengan keris. Wayang kulit. Malaysia pernah mengklaim wayang kulit sebagai budayanya. Padahal sudah jelas wayang kulit ini adalah budaya khas Jawa. Hal ini dikarenakan beberapa orang Indonesia yang menetap di Malaysia kerap mengadakan pertunjukan wayang kulit. Untungnya, pertunjukan wayang kulit telah diakui oleh UNESCO pada tanggal 27 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi. Reog Ponorogo. Usai mengklaim lagu Rasa Sayang yang milik Indonesia, perilaku Malaysia yang suka mengklaim budaya Indonesia kembali berlanjut. Malaysia kembali mengklaim Reog Ponorogo sebagai budaya mereka. Klaim Malaysia yang mengatakan Reog Ponorogo adalah bagian dari budaya mereka jelas mengada-ngada. Dari namanya saja sudah tampak bahwa Reog berasal dari Ponorogo. Namun masalah ini tidak berlanjut ke UNESCO karena pemerintah di Raja Malaysia melakukan klarifikasi. Duta Besar Malaysia untuk Indonesia yaitu Datuk Zainal Abidin Muhammad Zain membantah bahwa pemerintah Malaysia tidak pernah mengklaim Reog Ponorogo sebagai budaya asli negaranya. Batik. Kepemilikan batik sebagai warisan budaya tak berbenda menggelinding setelah Malaysia mengklaim batik sebagai warisan nenek moyangnya. Untuk mengakhiri polemik, pemerintah Indonesia akhirnya mendaftarkan batik ke UNESCO untuk mendapatkan pengakuan. 3 September 2008 sebagai titik awal proses nominasi batik Indonesia ke UNESCO.
namun baru diterima secara resmi oleh UNESCO pada 9 Januari 2009. UNESCO kemudian melakukan pengujian tertutup di Paris pada tanggal 11 hingga 14 Mei 2009. Hasilnya, pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO mengakui batik sebagai warisan budaya Indonesia, dan Malaysia tak berhak lagi untuk mengklaimnya. Rendang. Masakan yang disebut-sebut sebagai masakan terenak di dunia versi CNN ini juga tak lepas dari klaim Malaysia. Rendang pernah diklaim Malaysia sebagai warisan budaya mereka karena banyak orang Sumatera Barat yang tinggal di sana dan memasak rendang. Klaim terhadap rendang Padang tak berlangsung lama karena catatan dalam sejarah masakan yang paling enak di dunia itu bukanlah produk asli Malaysia. Masakan Padang rendang berasal dari Sumatera Barat, Indonesia. Angklung. Angklung adalah budaya khas dari masyarakat Sunda, Jawa Barat. Alat musik khas Sunda ini pun pernah diklaim oleh Malaysia sebagai warisan budaya mereka. Kisru berakhir setelah angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia di UNESCO pada bulan November 2010. Tari pendet dan tari piring. Kedua jenis tari ini juga pernah diklaim oleh Malaysia. Tari piring adalah salah satu seni tari tradisional di Minangkabau yang berasal dari kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Sementara tari pendet berasal dari Bali. Masyarakat Indonesia dikejutkan dengan munculnya dua tarian ini di iklan pariwisata Malaysia. Malaysia menganggap bahwa dua tarian ini merupakan warisan budaya mereka. Namun yang paling menonjol adalah klaim Malaysia pada tari pendet. Sebab tarian ini dijadikan sebagai iklan promosi kunjungan ke Malaysia. Kuda lumping. Meski berasal dari Jawa, Malaysia pernah mengklaim kuda lumping sebagai budaya mereka. Hal ini dikarenakan banyaknya orang-orang Jawa yang menetap di Malaysia dan mewariskan budaya tersebut kepada anak-anaknya di sana. Gamelan Jawa. Gamelan Jawa merupakan alat musik khas Jawa yang terdiri dari berbagai macam alat musik. Selain bonang dan gong, ada pula rebab dan alat musik lainnya yang biasanya mengiringi wayang. Lagu Rasa Sayange. Polemik klaim lagu Rasa Sayange cepat berakhir karena pemerintah Malaysia sendiri yang mengakhirinya. Pada tanggal 11 November 2007, Menteri Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Budaya Malaysia, Rais Yatim, mengakui bahwa lagu Rasa Sayange adalah milik Indonesia. Lagu yang satu ini pernah digunakan Malaysia di salah satu iklan pariwisata Malaysia. Selanjutnya, mereka mengeluarkan pernyataan bahwa lagu Rasa Sayange merupakan kebudayaan milik Malaysia. Sebenarnya masih banyak lagi warisan budaya Indonesia yang pernah diklaim oleh Malaysia sebagai budaya mereka. Misalnya saja nasi goreng, cendol, bahkan jamu. Pemerintah Indonesia perlu bergerak cepat dalam mendaftarkan warisan budaya kita ke UNESCO. Dan sebagai warga Indonesia, tugas kita adalah mewariskan budaya tersebut. Jangan hanya ribut ketika budaya diklaim Malaysia saja. Nah, itulah tadi beberapa warisan budaya asli Indonesia yang pernah diklaim oleh Malaysia. Tinggalkan jejak kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, jangan lupa like dan share video ini ke teman-temanmu. Dan subscribe channel Topik Populer.